Dia belajar meniru ibunya. Menggoreng rumput laut di atas kompor gas. Kemudian mencelupkan nasi ke dalam kecap. Memasukkan ke mulut adik laki-laki. Meskipun rumahnya berantakan, tetapi penuh dengan suara tawa dan kegembiraan. Sampai ayah pulang. Membawa pulang seorang ibu tiri cantik. Pada awalnya, kedua anak itu masih bisa tertawa. Akhirnya, kehidupan kakak adik itu ada yang merawat. Rumah yang kotor dan berantakan. Dibersihkan dengan rapi. Ibu tiri juga akan merawat kehidupan sehari-hari mereka. Lembut menyisir rambut gadis itu. Jangan main-main. Janganlah. Membuka panci. Keluarga mulai makan. Anak laki-laki tidak terampil. Selalu menjatuhkan makanan di luar. Tetapi setelah ditegur dengan lembut, ibu tiri menjadi serius. Di dalam matanya, juga mulai merasa penuh kebencian. Kalian tidak belajar menggunakan sumpit dari ibu? Ya. Wanita itu mendorong kursi. Dia berdiri dan mengikat rambutnya. Gadis itu tidak bisa melihat kebekuan di matanya. Wajahnya masih terhiasi senyuman polos yang menggemaskan. Tidak tahu pendidikan apa yang telah dia alami. Kakak dan adik itu terdiam. Makanan lezat di meja makan juga berubah menjadi bekal yang dingin. Tapi anak tetaplah anak. Tidak bisa mengendalikan sumpit sama sekali. Gadis itu segera berdiri dan meminta maaf. Berkata bahwa dia pasti akan mengajar adiknya dengan baik. Tapi wanita itu meletakkan teleponnya. Mengikat rambut panjangnya lagi. Kamu, bocah kecil. Aku sudah bilang untuk mengajarinya dengan baik. Kakak yang dulu ceria dan aktif menjadi lesu. Bahkan sampai di depan sekolah. Semuanya akan berbalik dan pergi. Sementara polisi di kantor polisi. Tampaknya tidak peduli. Hanya anak itu. Dilaporkan setelah ibunya memukulinya beberapa kali. Anak-anak belakangan ini sangat menakutkan, sangat menakutkan. Pusat perlindungan anak mendekat dan bertanya. Namun gadis itu tetap diam tanpa berkata sepatah pun. Hingga wanita itu bertanya berkali-kali. Barulah dia mengangkat kepalanya. Apakah aku melakukan sesuatu yang salah? Ketika menghadapi hal buruk, harus memberitahu paman polisi. Aku belajar begitu. Apakah aku melakukan sesuatu yang salah? Polisi dan orang dari lembaga anak datang bersama-sama. Ibu tiri itu tersenyum dengan wajah ceria. Menghadapi perhatian palsu itu, gadis itu terkejut dan terus mundur. Dalam pelukan itu, bahkan tidak merasakan kehangatan sedikit pun. Bagaimana mungkin melaporkan hal kecil ini ke polisi? Melihat wajah baik wanita itu, orang dewasa dengan yakin menganggap itu sebagai anak menambahkan bumbu. Semakin meyakinkan pikiran mereka. Semua mulai berbohong. Bagaimana ini bisa ditangani? Setelah mengantar pekerja sosial pergi, ibu segera mengubah ekspresi wajahnya. Anak laki-laki itu makan nasi putih yang tersisa dengan sayuran. Gadis itu mengangkat kedua tangannya dan berlutut di depan pintu. Sepertinya kamu lelah. Masuklah. Anak laki-laki menutup telinganya dengan kesakitan. Tetapi terpisah oleh dinding setelah kamar mandi. Ayah juga sudah muak dengan mereka. Tapi tidak mungkin. Dua anak itu memiliki berbagai macam uang. Bantuan dan dukungan dari kerabat. Jika tidak ingin kehilangan sumber uang ini, maka harus terus-menerus menahan. Tetapi ini seperti beban yang berat. Rasa sakit hati ibu tiri semakin dalam tertekan. Gadis itu menemui guru. Berharap bisa mendapatkan bantuan. Meskipun dia melihat luka di leher gadis itu. Tetapi hanya dengan beberapa kata. Menghapus harapan terakhir gadis itu. Selamat tinggal, guru. Adik laki-laki mengusulkan untuk mencari paman pekerja sosial kemarin. Ini juga menjadi satu-satunya cara mereka. Halo. Ya, dia membawa anak-anak berjalan di atas jembatan. Hatinya sudah merasa jenuh. Tetapi ketika berhadapan dengan anak-anak, dia juga tetap sopan. Hanya melambaikan tangan tanpa sengaja. Menimbulkan refleks kondisi pada gadis itu. Di dalam kegelapan, dia tampaknya menyadari sesuatu. Bocah laki-laki menatap Burger dengan ekspresi penuh harapan. Baru diketahui setelah ditanya secara detail. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat Burger. Xiao Shuai merasa terharu. Lalu dia mengajari adiknya cara membuka. Namun remah roti yang jatuh di meja malah membuat adiknya berteriak ketakutan. Sepertinya dalam detik berikutnya akan mendapatkan pelajaran yang kejam. Meskipun Xiao Shuai tidak mengerti, namun dia tetap dengan penuh perhatian memotong Burger untuk adiknya. Dan itulah tindakan lembut ini. Sepertinya membuat kakak perempuan melihat cahaya harapan. Membawa mereka bermain sejenak. Xiao Shuai berencana untuk mengantarkan mereka pulang. Adiknya tertarik pada boneka di mobil. Namun kakak perempuan memberitahunya bahwa itu milik paman. Setelah merebut boneka itu, adik laki-laki hanya bisa kecewa dan bersandar di kursi. Xiao Shuai sedang berusaha mendapatkan pekerjaan di Seoul. Namun dua anak itu datang lagi. Mereka membawa foto ibu yang tanpa kepala. Harapannya, Xiao Shuai bisa membantu mereka menemukan ibu mereka. Namun Xiao Shuai hanya sementara di lembaga anak-anak. Masalah yang datang berulang kali membuatnya merasa pusing.
dukungan penuh dari kepala departemen. Jia Pian mengatakan bahwa dia juga harus menunjukkan semangat pengabdian yang lama tidak terlihat. Dua anak kecil mengikuti. Xiao Shuai merasa agak putus asa. Mencari di semua tempat. Mencari membuat kakinya lemas. Namun dua anak kecil itu semakin bersemangat. Mereka ingin pergi ke kebun binatang. Dan di wajahnya juga terlihat putus asa dalam hidupnya. Paman, di mana unta? Unta. Unta. Tidak ada unta. Tidak ada unta di sini. Unta apa itu? Unta bodoh. Mengajak anak-anak berkeliling kebun binatang tidak dihitung. Dia masih harus menggambar bersama anak-anak. Dengan ibu sebagai tema. Namun dia menggunakan krayon hijau. Kakak, ini apa? Ini bukan ibu kan? Benteng. Itu ibuku. Ini bukan manusia, tapi alien kan? Itu ibuku. Jadi ibumu adalah alien? Jangan menghina ibuku. Telepon dari Seoul. Sudah mengurus pekerjaan di firma hukum untuknya. Dia terburu-buru mengantar anak-anak ke depan rumah. Kemudian dia mengeluarkan perintah pengusiran. Namun dua anak itu tidak ingin meninggalkan Xiao Shuai. Tidak ingin turun dari mobil. Meskipun dia meninggalkan uang untuk makan hamburger berikutnya. Anak laki-laki juga tidak mau pergi. Hingga Xiao Shuai mengeluarkan boneka keponakannya. Kemudian meninggalkan nomor teleponnya. Barulah mereka pergi dengan puas. Xiao Shuai mendapatkan pekerjaan yang diimpikannya. Kenaikan pangkat dan gaji sudah di depan mata. Kakak dan adik laki-laki berpelukan. Berputar-putar dengan gembira. Dua anak kecil bingung di pintu. Tepat ketika dilihat oleh si keren. Namun mobil belakang mendesak dengan darurat. Dia juga tidak turun dari mobil. Sebaliknya, tekanan gas satu kaki. Menuju masa depan yang cerah. Melihat si keren tidak ada. Kedua anak itu sangat sedih. Setiap kali membuka pintu kamar, mereka merasa seperti masuk ke neraka. Berdiri di sana dengan baik. Ini apa? Kartu nama si keren ditemukan oleh ibu tiri. Dia mengira anak-anak melaporkannya lagi. Melihat ekspresi marahnya, air mata gadis itu berputar di mata. Hidung yang sedikit bergerak. Kesedihan yang tak terucapkan. Dalam pandangan putus asa gadis itu, ibu tiri mengikat rambutnya lagi. Pasangan itu sedang menikmati makanan lezat. Namun gadis itu pingsan di lantai kamar mandi. Ibu tiri merasa jijik. Ayah menggema. Jia Pian, kakak akhirnya merasakan apa itu keputusasaan yang luar biasa. Guru sedang memberikan ceramah. Namun, keadaan gadis itu sangat buruk. Saat pusing, dia langsung jatuh ke tanah. Tetesan darah segar. Xiao Shuai menyewa apartemen Guanjiang. Biaya sepenuhnya ditanggung oleh perusahaan. Xiao Shuai menerima telepon. Penelepon adalah wali kelas gadis itu. Gadis itu sakit parah. Namun, dia masih terus berbisik nama Xiao Shuai saat pingsan. Sungguh minta maaf. Permisi, bisakah Anda datang? Guru, aku. Sekarang orang di Seoul, ada sedikit banyak urusan. Mungkin agak sulit. Meskipun mengatakan minta maaf. Namun, dia tetap pergi ke sekolah. Setelah mencari tahu, dia baru tahu bahwa kekerasan dalam rumah tangga belum berhenti. Ketidakberdayaan wali kelas juga membuat Xiao Shuai tidak bisa berkata apa-apa. Gadis itu bangun. Senang melihat Xiao Shuai begitu pertama kali. Dia mengelus tangan besar paman. Namun, Xiao Shuai dengan lembut menghindar. Dia tahu di hati paman masih tidak ingin ikut campur dalam urusan orang lain. Semua orang bilang itu salahku. Hanya paman yang memberitahuku. Aku benar. Orang lain hanya tahu bicara tapi tidak benar-benar membantu. Sebenarnya tidak benar-benar membantu. Paman justru akan bermain bersamaku. Jia Pian juga memberitahuku bagaimana perasaan ibuku seharusnya. Gadis itu memohon pada Xiao Shuai. Membawa diriku dan adikku pergi. Suasana kelam dan misterius di rumah selalu membuatnya gemetar. Tapi Xiao Shuai memberitahu gadis itu. Dia tidak akan datang lagi di masa depan. Aku berbohong pada adikku. Aku bilang paman pasti akan datang dan membawa kita pergi. Jadi, Duobin, sebenarnya, ibu memukulmu di mana? Bagaimana dia memukulmu? Kamu hanya perlu mengatakannya. Paman akan bisa membantumu. Paman ingin mendengarmu. Gadis itu marah. Ini juga membuat Xiao Shuai bingung. Tapi harapan ini, Xiao Shuai tidak ingin mengecewakan. Dia menemukan lembaga anak sebelumnya. Ingin mencari bantuan. Tetapi kepala departemen mengubah semangat pengabdian sebelumnya. Menganjurkan Xiao Shuai untuk tidak ikut campur. Mereka hanya lembaga kesejahteraan. Mereka tidak memiliki kekuasaan penegakan hukum sedikit pun. Dia jatuh saat bermain sendirian. Ada apa? Apakah kamu datang hanya untuk bertanya ini? Dia tahu bahwa wanita itu sedang berdebat dengan licik. Tetapi dia tidak punya cara apapun. Polisi, rumah sakit. Semua prosedur hukum telah selesai. Wanita itu merasa percaya diri. Langsung mengeluarkan perintah pengusiran. Ayah anak itu penuh dengan kata-kata kotor. Menyalahkan Xiao Shuai ikut campur. Kasih sayang ayah dan ibu selalu diucapkan. Xiao Shuai terdiam karena diprotes. Anakku sendiri.
Apa urusanmu apakah aku membunuhnya atau tidak? Sialan, sangat menjengkelkan. Terus menerima kegagalan. Membuat hati Xiao Shuai bingung. Tetapi hati yang ikut campur itu tumbuh secara tak terlihat. Namun harapan yang mendalam dari kakak perempuan. Namun dia tetap mengemudi kembali ke Seoul. Hanya saat melewati toko hamburger, dia tanpa sadar menghentikan mobilnya. Xiao Shuai hanya berharap anak-anak bahagia di masa depan. Ibu tiri itu tidak lagi begitu jahat. Hari kedua bekerja, bos memberikan sebuah Mercedes-Benz. Xiao Shuai sangat senang di dalam hatinya. Dia tidak bisa menahan diri untuk bersikap keren. Gadis itu berbelanja di toko. Seorang wanita mendekat dan menyapa. Dia tinggal di bawah apartemen gadis itu. Tentu saja dia bisa mendengar tangisan itu. Tetapi kejadian Xiao Shuai telah membuat gadis itu kecewa pada orang dewasa. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Lalu dia berbalik dan pergi. Namun saat melihat ponsel kecil, dia tidak bisa menahan diri untuk menelepon Xiao Shuai. Namun ketika Xiao Shuai melihat nomor yang tidak dikenal, dia segera mengakhiri panggilan tanpa ragu. Harapan juga terakumulasi lagi. Dunia yang kelam dan suram. Gadis itu tidak melihat sedikit pun harapan. Seolah-olah kehidupan masa depan akan tetap suram dan tanpa cahaya seperti sekarang. Kakak perempuan, main bersama Kong? Tekan hidungnya. Akan ada tawa. Benar-benar seru. Gadis itu ingin bangun, tapi gendang telinga yang bolong belum sembuh. Adik laki-laki mengeluarkan uang tunai yang diberikan oleh Xiao Shuai. Katakan bahwa paman pasti akan datang. Nanti mereka bisa makan hamburger bersama. Terbangun oleh kebisingan anak-anak, ibu tiri langsung masuk. Dia melihat uang tunai 50.000 di tangan adik laki-laki. Dia langsung menyimpulkan bahwa adik laki-laki mencuri uangnya. Lihatlah orang-orang ini. Kalian mulai mencuri uang dari dompet ibu, kan, Jiapian? Berikan padaku. Adik laki-laki tidak mau. Ibu langsung bertindak. Dia tidak peduli dengan tangisan dan penjelasan adik laki-laki. Terus berkelahi. Lalu dengan keras memukul. Dia menjatuhkannya ke lantai. Gold Dabin turun. Turun. Dia menarik kakak perempuan. Langsung menampar. Gadis itu melihat ibu tiri dengan keputusasaan. Hatinya sudah lama dipenuhi oleh ketakutan. Tanggung jawabku. Maka ayo hukum dia. Mata ibu tiri merah menyala. Biarkan kakak menghukum adik. Namun gadis itu melihat adiknya di sudut ruangan. Tatapan matanya penuh dengan keputusasaan. Bagaimana cara menghukumnya? Bagaimana aku harus memperlakukanmu? Perlakukanlah dia seperti itu. Dia berjuang dalam hatinya. Dia berlutut di depan adiknya. Rasa tidak puas dan kesedihan terlihat di wajahnya. Dia gemetar saat mengulurkan tangan kirinya. Apa ini hanya main-main? Kakak memeluk adiknya erat-erat. Dia terus menangis dan meminta maaf. Namun sikap mereka yang saling mencintai membuat ibu tiri itu gatal-gatal. Dia menarik rambut kakaknya dan melemparkannya ke samping. Lalu dia mengepung adiknya di sudut dinding. Terus memukul dan menendang. Setiap suara keras diikuti dengan ratapan. Bagaimanapun juga, tidak peduli seberapa mengerikan. Dia tidak berniat berhenti. Apakah lebih parah sekarang? Apakah kamu harus pergi dan melihat? Jangan campuri urusan orang lain. Cukup urus dirimu sendiri. Mulai lagi, mulai lagi. Gadis itu gemetar saat naik ke atap. Melihat cahaya lampu di kejauhan. Mata yang hitam pekat. Darah beku di sudut mulut. Harapan itu juga terbawa angin. Yang lebih membuatnya tidak bisa diterima adalah adik laki-laki meninggal. Kehidupan seperti tidak ada harapan lagi. Mobil mewah berhenti di depan rumah sakit. Ekspresi tidak percaya di wajah Xiao Shuai. Berdasarkan laporan polisi, itu adalah perselisihan antara saudara laki-laki dan perempuan untuk uang 50.000 yuan. Kakak perempuan sangat jahat, tanpa sengaja membunuh adik laki-laki. Dan angka kebetulan itu langsung membuat Xiao Shuai teringat pada dirinya sendiri. Jika dia memenuhi janji untuk makan hamburger bersama, semua ini tidak akan terjadi. Gadis itu duduk di kursi yang rusak. Ibu tiri masih menakutkan seperti itu. Kamu ingin pergi bersama adikmu? Atau tinggal di sini bersama ibu? Ibu tidak akan pernah meninggalkanmu sampai mati. Kamu tahu apa artinya, kan? Setelah ancaman itu, dia tersenyum lagi. Mengucapkan kata-kata yang sudah dipersiapkan dengan baik. Semua itu ditanamkan dalam pikiran kakak perempuan. Karena setelah pintu dibuka, bukan hanya ada polisi, tetapi juga wartawan yang datang dengan terburu-buru. Gadis itu mengenakan topi masker. Dia dibawa oleh polisi ke dalam mobil polisi. Sementara wanita itu terlihat malu dan lemah. Sepenuhnya dalam posisi korban. Xiao Shuai tidak percaya pernyataan polisi. Namun dia tidak bisa mendekati gadis itu. Tidak peduli seberapa keras dia berteriak. Gadis itu tidak pernah mengangkat kepala. Orang dewasa di dunia ini benar-benar membuatnya sangat kecewa. Seluruh Korea tahu, seorang anak laki-laki berusia 7 tahun meninggal oleh tangan kakak perempuan. Tidak ada yang merasa menyesal. Tapi bahkan kepala polisi pun percaya pada alasan Xiao Shuai.
Tidak ada yang bisa dia lakukan. Gadis itu sudah mengaku bersalah. Semua prosedur legal dan sesuai aturan. Tidak tahu apakah itu tulus atau hanya basa-basi. Dia mengatakan bahwa dia juga tidak bisa berbuat apa-apa. Gadis itu berjalan lesu di jalan, menghindari pandangan orang-orang, menghadapi keraguan orang dewasa terhadapnya. Gadis itu tidak berani mengatakan lebih banyak. Dia takut akan kemarahan ibu tiri. Juga takut akan pergi bersama adik laki-laki. Ibu tiri berpura-pura di depan semua orang. Terlihat ramah dan lembut. Pura-pura menjadi istri dan ibu yang baik. Itu adalah senjata terbaiknya untuk bebas dari hukuman. Hanya setiap larut malam, gadis itu akan melihat boneka itu. Seolah-olah adik laki-laki masih ada. Masih berbicara dan tertawa di sana. Tapi gadis itu tahu. Semua ini hanya hayalan. King Kong. Bagaimanapun, haruskah saya mengatakannya? Orang dewasa tidak bisa dipercaya. Apa gunanya mengatakannya? Adik laki-laki sudah mati kan? Hanya kamu yang tersisa sendirian. Jika kamu percaya pada orang dewasa, kamu akan mati. Ibu tiri mengambil semua barang adik laki-laki. Dia membuang mereka keluar. Kakak perhatikan satu-satunya harapan. Tapi dia tidak berani bicara. Xiao Shuai mengalami kegagalan di mana-mana. Dia kemudian menemui bos perusahaan. Tapi dia dengan sikap acuh tak acuh. Ini membuat Xiao Shuai benar-benar kecewa. Jika hukum tidak dapat menjaga keadilan, maka pengacara ini tidak akan melakukannya. Maaf. Aku akan pergi melakukan pekerjaan sebenarnya. Gadis itu keluar dari pintu sekolah dengan lesu. Xiao Shuai menghalangi jalannya. Dia mengangkat kepalanya dan melihat sebentar. Kemudian dia menundukkan kepalanya. Kesedihan meledak seperti banjir. Xiao Xi juga menundukkan kepala dengan rasa bersalah. Tapi tidak bisa mempercayai prinsip orang dewasa. Sudah tertanam dalam hati gadis itu.